Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi junnah wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absar taqibah wal uqulil murajjah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri ini kita patut mengungkapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah saum yang penuh dengan berkah. Bisa saja tahun ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum. Namun kita berharap mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum pada tahun depan, sehingga masih dapat terus memperbaiki amal ibadah dan meningkatkan kualitas diri kita. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan umat manusia dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Di antara umat manusia yang beraneka ragam tersebut, ada yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa. Terlepas dari suku dan bangsanya, Allah tidak membeda-bedakannya kecuali unsur derajat ketakwaannya. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Lalu seperti apa orang yang bertakwa itu? Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 34, 177 dan Ali Imran 134 dan 135, Hatib menemukan 9 ciri pribadi muttaqin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, yaitu kepada Allah, para malaikat, dan kepada alam akhirat, kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi lainnya, serta kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya. Yang kedua, mendirikan salat, yaitu melaksanakan ibadah salat wajib yang disempurnakan dengan berbagai salat sunnahnya, serta menegakkan apa yang kita ungkapkan dalam salat itu dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, dermawan, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan berkenan dan ikhlas memberikan benda-benda miliknya yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan kepada hamba sahaya.
4, memiliki kepribadian yang terkendali, yakni mampu mengendalikan rasa emosi di saat menghadapi situasi yang mengundang kemarahan. Yang kelima adalah pemaaf, yaitu mau dan mampu memaafkan orang lain yang minta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat kepadanya. Yang keenam, mudah melakukan perbaikan diri, yakni segera mengingat Allah dan memohon ampun bila terlanjur berbuat salah atau melakukan perbuatan keji dan zalim. Yang ketujuh adalah istiqomah, yaitu tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya. Yang kedelapan adalah menepati janji, yakni memenuhi janji yang sudah diikrarkannya. Dan kesembilan adalah sabar dalam menghadapi ujian, yakni berserah diri kepada Allah di saat menghadapi kesulitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai sosok pribadi mutakin itu sehingga menduduki status sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tantangan ini salah satunya bisa kita jawab melalui ibadah saum Ramadan yang baru saja kita usia lakukan. Mengapa demikian? Karena bila pribadi mutakin itu merupakan sosok manusia yang termulia di sisi Allah, maka saum Ramadan merupakan suatu ibadah yang dimaksudkan untuk mengantarkan orang-orang beriman mencapai status pribadi mutakin. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Dalam Al-Quran memang kata siam dikemukakan beberapa kali, sedangkan kata saum hanya diungkapkan sekali saja, yaitu pada Quran surat Maryam ayat 26. Bila siam berarti menahan diri untuk tidak makan, minum, dan bergaul dengan istri atau suami sejak fajar sampai maghrib, maka saum lebih dari sekedar itu, yakni mencakup pula menjaga diri dari berbicara, mendengar, melihat, dan bahkan berpikir dari hal-hal yang merusak ibadah saum. Dengan tujuan, makna, dan proses saum seperti itu, sungguh dalam ibadah saum terjadi proses latihan, proses pembelajaran, dan proses pembinaan diri yang luar biasa, yang bila berhasil melakukannya akan mengantarkan para pelakunya untuk mengalami transformasi diri hingga menjadi derajat mutakin. Menurut Imam Al-Ghazali, saum seperti itulah yang akan mengantarkan kita mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang yang bisa memperoleh banyak keberkahan dari ibadah saum yang kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak memperoleh ganjaran dan kebaikan apapun kecuali lapar dan haus, sebagaimana yang diingatkan oleh pesan Rasulullah SAW berikut. Kamin so'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Artinya betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapati sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan bahagia. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Selain tujuan, pengertian, dan proses ibadah saum sebagaimana dijelaskan di atas, hal yang juga luar biasa dalam ibadah saum adalah adanya sejumlah keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfasilitasi ibadah saum kita, yaitu diantaranya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah, wa yuglaqu fihi abwabul jahim, wa tuqalla fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Selain beberapa keistimewaan yang telah disebutkan di atas, saum Ramadan juga memiliki keistimewaan lainnya, yakni bisa menjadi penebus dosa. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban,
ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahkan diungkapkan bahwa saum Ramadan akan menjadi penebus dosa antara Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya. As-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza sanabal kabair. Jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT. Fasilitas lainnya yang disediakan bagi orang yang saum adalah bahwa doa-doanya yang mustajab. Orang yang sedang saum itu termasuk dalam 3 kelompok orang yang mustajab doanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awati mustajabat, da'watul shaim, wa da'watul musafir, wa da'watul madlum." Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punten. Dengan sejumlah keistimewaan di atas, akhirnya Allah SWT menyiapkan gerbang tol khusus bagi para shaimin untuk masuk surganya, yaitu namanya gerbang tol Royan. Ya, ini disabdakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Sahal bin Sa'adi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna fil jannah baba yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa fa am yadkhul minhu ahadun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Jadi yang bisa masuk pintu Rayyan itu hanya satu kelompok, yaitu orang-orang yang berpuasa saja. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah saum Ramadan sebagai suatu ibadah istimewa yang secara khusus dirancang untuk mengantarkan orang-orang beriman melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas diri hingga mencapai kualitas sebagai pribadi muttaqin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kabir wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, terdapat berbagai keistimewaan ibadah saum Ramadan sebagaimana diuraikan pada khutbah pertama, dilengkapi lagi dengan amalan ibadah lainnya yaitu zakat, khususnya zakat fitrah dan salat Idul Fitri seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan bersihkan mereka. Perintah zakat fitrah disabdakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Harun yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan di kota Mekah bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ibadah zakat ini tidak saja berfungsi mensucikan diri bagi yang mengerjakannya, tetapi juga berfungsi sosial yang luar biasa. Karena dengan dikeluarkannya zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan, diharapkan agar semua muslim bisa bergembira menyambut hari kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, adanya hari raya Idul Fitri mengakhiri ibadah saum dengan lebih sempurna lagi. Silaturahmi dan saling memaafkan pada hari raya Idul Fitri membuat setiap mukmin tidak hanya membersihkan diri dari dosa-dosanya kepada Allah SWT, tetapi juga membersihkan diri dari kesalahan terhadap sesama. Sebagai ungkapan kegembiraan umat mukmin di hari raya Idul Fitri, maka disunahkan bagi mereka diantaranya untuk memperbanyak takbir, merias diri dan memakai pakaian terbaik, sarapan sebelum salat Idul Fitri, salat Idul Fitri serta bersilaturahmi saling mengunjungi satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, karena begitu istimewanya ibadah saum Ramadan, maka Allah SWT mengecualikan ibadah saum ini sebagai ibadah khusus bagi Allah SWT. Dalam suatu hadis qudsi Allah SWT berfirman, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ya untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis qudsi lainnya juga ditegaskan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha illa sab'ami'ata di'fi. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali berpuasa, maka ya untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Bila yang biasa saja sampai 700 kali, kalau ini khusus tidak diberitahukan berapa ratus atau 5 kali ya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Di akhir khutbah ini mari kita berdoa, mudah-mudahan ibadah saum yang kita jalani beserta ibadah-ibadah lainnya dapat menjadi momentum bagi kita untuk melakukan koreksi dan perbaikan diri, serta menjadikan pembelajaran untuk melakukan transformasi ke dalam kehidupan yang lebih berkualitas, yaitu untuk bisa masuk ke dalam kelompok mutakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin lini'amika muthnin biha alai qailina laha wa atimmimha alaina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min du'ai la yusma.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasurana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.